Sore Gracia FM, The Sound of Life, dengan tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Shalom, selamat siang keluarga Gracia, selamat akhir pekan untuk kita semuanya siang hari ini. Senang sekali saya Winnie kembali hadir bersama dengan Anda di program Inspirasi Keluarga dengan tema keuangan hari ini. Ya memang spesial banget ya keluarga Gracia, biasanya di Sabtu yang kedua, tapi kali ini kita berikan yang spesial karena masih berkaitan juga di bulan April, yaitu kita baru saja memperingati Hari Kartini ya, di tanggal 21 April yang lalu. Dan yang pastinya, siang hari ini saya Winnie tidak sendirian, karena kita sudah bersama dengan narasumber setia kita, soal keuangan, sudah pasti ya keluarga Gracia, kita sudah tentunya mengenal narasumber kita ini, yaitu ada Devina Lee sebagai Family Financial Planner. Dan siang hari ini juga keluarga Gracia boleh menyaksikan lewat YouTube channel Radio Suara Gracia FM, siaran langsung kami pada siang hari ini sampai pukul 12 nanti. Dan sekaligus untuk Anda yang ingin bertanya juga, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan seputar tema kita pada siang hari ini, mengenai mom wow ya, urus rumah, punya bisnis, punya karir, wow benar-benar wow banget ya. Jadi untuk para wanita nih boleh bergabung siang hari ini melalui telepon 0231205300 atau di 0817222959. Oke, langsung saja saya menyapa untuk Devina Lee yang ada di Zoom meeting pada siang hari ini. Halo, selamat siang Devina. Halo. Halo, selamat siang. Apa kabarnya siang ini? Halo. Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya. Ada di mana sih sekarang? Lagi liburan atau di rumah? Aku di rumah aja. Di rumah aja ya, jadi nggak kemana-mana nih ya, liburannya. Oke, Devina, terima kasih ya buat waktunya. Siang hari ini kita boleh kembali bersama-sama dengan keluarga Gracia untuk perencanaan keuangan ya. Atau sekali lagi tentang tema kita pada siang hari ini seputar wanita, betul nggak sih? Kita para mom di masa kekinian ya, jadi ibu-ibu masa kini itu kan udah pegangnya gadget, bener nggak sih? Udah nggak cuma pegang ini aja, panci ya, terus juga penggorengan, wajan dan lain sebagainya, benar nggak sih? Tapi itu juga memang menjadi tugas utama dari seorang wanita. Tapi sekarang ini kan para wanita atau super mom gitu, seperti kita tahu ibu-ibu muda ya, kayaknya gadget tuh udah pasti jadi pegangan sehari-hari. Iya, Devina gitu juga nggak sih di rumah? Iya benar, benar banget sih. Iya benar banget ya. Jadi memang sekarang ini sudah ada perkembangan zaman yang berbeda sekali. Kalau dulu Kartini gitu ya, kita udah tahu kalau Kartini kan seperti apa, tapi itu hal yang menginspirasi kita semua sehingga kita boleh berkarir. Oke, siang hari ini Devina, ngomong-ngomong tentang mom wow ya, kita bisa urus rumah, punya bisnis, punya karir. Nah, ini kayaknya udah lengkap banget deh kriterianya buat kita semua. Kira-kira menurut Devina, apa sih yang harus kita persiapkan sebagai seorang wanita yang sudah memutuskan untuk menikah ya dan berumah tangga? Halo Devina. Oke, yang harus. Iya, halo. Iya. Yang harus dipersiapkan ya. Kayaknya itu Suara aku kriteria jelas banget nggak ya? kan? Kayaknya putus-putus ya. Suaranya udah mulai jelas sih sekarang. Ya. Halo? Ya, bisa dengar saya? Oke. Tadi putus-putus ya. Bisa. Oke. Ya, jadi kembali lagi saya ulang ya. Iya, Devina. Oke. Nah, saya ulang sedikit ya Devina ya, bahwa kriteria yang jadi tema pada siang hari ini tuh benar-benar kriteria wanita zaman sekarang ini. Betul nggak sih? Kalau masih lajang itu kayaknya seorang wanita ya fokusnya di karir doang gitu kan. Tapi setelah udah memutuskan menikah, berkeluarga, rasanya karir itu kayak semakin surut ya nggak sih? Ditambah dengan tanggung jawab baru. Apalagi kalau udah punya baby langsung. Kayaknya juntrungannya nggak jelas, cuma di rumah aja gitu nggak sih? Itu kayak sedih banget ya. Tapi kita mau kasih kita mau gitu kan. Iya benar. Jadi kayaknya kalau belum tutup mata tidur malam itu kerjaan masih numpuk aja di rumah ya. Mulai cuci baju,
setrika, Nggak ya ada nggak? habisnya ya. Nggak ada habis-habisnya, betul banget kan. Wah, ini jangan sampai Masak, cuci piring. iya, iya, belum lagi nanti masak, jadi chef, ya nggak? Belum lagi nanti antar jemput anak, Iya, jadi bener. driver. Kayaknya Multi include banget semuanya. ya, semuanya. Nah, kita kadang-kadang untuk jadi wanita yang, apa, yang single ya, masih lajang, udah lihat Iya, begitu tuh kayaknya udah takut, iya nggak? Takut jadi nggak jiper mau ya. lepas karirnya. Nah, menurut Devina bagaimana nih hal seperti ini? Oke, mungkin aku sharing sedikit kali ya pengalaman aku. Jadi aku dulu itu sebelum menikah, oh sebelumnya aku cerita dulu kali ya. Saat ini aku sudah menikah dan saat ini aku mempunyai seorang anak usia 2 tahun, masih kecil. Aduh, lagi lucu-lucunya nih. Lagi lucu-lucunya dan lagi Iya. Lagi lagi kesel-kesel nih. aktif-aktifnya. Sabar-sabar ya Mama ya. Oke. Nah, sebelum menikah pasti ya seperti yang tadi dibilang ya, Hmm. maksudnya kita pasti biasanya bekerja dulu nih, para wanita itu Hmm. berkarir. Hmm. Dulunya itu aku tuh sangat mau banget gitu kayak berkarir. Wih, nanti jenjang karirnya bagus deh, nanti 5 tahun lagi bakal jadi manajer atau apa gitu. Maunya Hmm. berkarir gitu. Hmm. Selalu punya pemikiran, ah nggak mau lah, seperti yang tadi dibilang gitu. Maksudnya jadi ketakutan kalau misalnya cuma jadi ibu rumah tangga doang, kayaknya Hmm. nggak ada habisnya tuh kerjaan dari pagi sampai malam. Kayaknya terus nggak ada teman, nggak ada komunitas Hmm. kan. Kayaknya terus Hmm. sibuk banget sama anak, ngurusin anak, rumah tangga gitu. Jadi Hmm. dulu itu aku memutuskan, udah deh aku nggak mau, pokoknya pasti harus berkarir gitu dulu. Maksudnya di kantoran, berkarir di kantoran. Hmm. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, pada saat hamil segala macam itu berubah dengan sendirinya. Kayaknya Semakin nggak tega gitu ya. masuk gitu ya, semakin apa ya, kalau orang sih bilang katanya selamat memasuki babak baru gitu ya. Jadi kayak semakin masuk ke dalamnya gitu Devina ya. Benar, benar, Merasakan. benar. Iya, jadi semenjak hamil gitu aku jadi mikir, apalagi kan saat ini aku kerjanya waktu itu aku kerjanya di Jakarta gitu. Oke. Kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Tangerang. Nah itu Waduh, luar biasa perjalanan, kalau perjalanan. teman-teman tahu kan ya, kalau Jakarta itu tiada hari tanpa macet ya. Iya, betul. Jadi ya waktu itu aku mikir, maksudnya Hmm. sampai kapan nih kalau misalnya aku kerja terus, waktu sama anak gimana gitu. Sama anak maksudnya kapan nih bisa main sama anak, gimana ngelihat perkembangannya anak, segala macam gitu. Itu yang jadi dilema waktu itu. Akhirnya saat itu aku memutuskan untuk resign deh. Kayaknya nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Kalau udah punya anak, nanti anaknya berkembangnya gimana gitu. Itu Mm-mm. sih waktu saat itu aku memutuskan seperti itu. Jadi lupa tadi pertanyaannya apa sih? Iya, jadi memang itu kan gambarannya ya, apalagi kalau sekarang ini apa kita ini jadi ibu-ibu masa kini ya, ibaratnya wanita masa kini, ya Hmm. nggak sih? Yang pegangnya tuh kan nggak jauh-jauh gadget juga, betul nggak? Nah, kalau tadi dikisahkan bahwa kayaknya bisa dikatakan kalau orang sudah berumah tangga, dia pasti akan harus memilih antara karirnya lanjut Ya, atau mau fokus di rumah tangga saja gitu ya, atau mau dua-duanya ya, tetap jalan. Tapi kayaknya kalau cita-cita para wanita zaman sekarang itu dua-duanya mau jalan loh, Devina. Setuju nggak sih? ya, betul, Jadi betul, kita betul tetap banget. mau berpenghasilan dong, ya nggak sih? Mau mandiri, Ya. punya kebebasan finansial secara wanita sebagai seorang mom Hmm. gitu ya. Iya, Seorang ibu rumah tangga, seorang istri, bantu suami. Kayaknya itu yang jadi harapan banget. Tapi gimana sih untuk mendapatkan atau mungkin kriteria itu tuh bisa kita dapatkan dengan cara seperti apa sih, Devina? iya, oke. Jadi kalau aku sih saat ini, jadi aku memutuskan, kan aku resign ya. Jadi aku Ya. memutuskan resign, aku full mom di rumah. Tapi akhirnya aku memutuskan kayaknya nggak bisa deh. Cuma gini-gini doang. Maksudnya cuma ngurus anak dan rumah tangga gitu.
Mhm. eee, masih mau ada rasa untuk berkaryanya gitu. Nah, buat teman-teman juga bisa gitu, untuk sebagai seorang wanita kita perlu gitu untuk bisa tetap berkarya. Karena maksudnya, ini diciptakan sama Tuhan itu kan masing-masing punya tujuan, benar nggak, Ci? Iya iya, betul betul. Baik wanita walaupun pria Iya. gitu. Aku sih selalu menganut seperti itu ya, baik wanita atau pria itu masing-masing punya tujuan. Dan kalau untuk mengurus rumah tangga, ngurus anak, itu adalah uh, kewajiban kita berdua gitu, kewajiban bersama Mhm. antara suami dan istri. Nggak bisa Nah, sendiri pribadi ya. sendiri, ini benar. Heeh heeh. Nah, pribadi kita sendiri sebagai seorang wanita, ya kita juga harus tahu gitu. Kita ingat lagi, apa sih sebenarnya panggilan hidup kita di dunia ini gitu. Sebenarnya kita mau apa gitu di dunia ini tuh, kita mau berkarir, berkarya, menjadi seorang apa, mau menjadi berkat buat orang lainnya itu melalui apa. Nah, itu yang perlu kita temukan gitu saat ini. Nah, karena di sini ya aku memutuskan berkarya dan berbagi buat teman-teman di luar sana ya lewat keuangan ini gitu, untuk membantu para wanita muda, mama-mama muda untuk bantu melek akan keuangan gitu, sehingga kita sama-sama belajar gimana sih ngatur keuangan dengan baik, ngelola keuangan dengan baik, investasi segala macam. Nah, itu yang aku lakukan saat ini. Tips buat teman-teman di luar sana ya mungkin bisa kita duduk diam, ngerenung sebenarnya apa sih yang dimau dari kita ini, yang dimau dari diri kita, yang Tuhan titipkan di dalam diri kita, maksudnya ke depan tuh apa sih gitu? Apakah emang cuma full mom yang cuma di rumah aja? Apakah emang Tuhan mau ada sesuatu mimpi-mimpi yang belum tercapai? Mungkin pastilah setiap dari kita, kalau aku sih percaya setiap dari kita dari kecil itu punya mimpi, sesuatu mimpi yang nanti gede gue mau jadi ini deh gitu. Iya, mimpi besar Nanti gitu gede ya, mau jadi punya ini gitu. tujuan, heeh heeh. Mau jadi apa gitu ya. Dan tentunya betul ya, saya setuju juga dengan Adivina katakan bahwa setiap kita itu diciptakan punya tujuan masing-masing dari Tuhan ya. Tinggal kita bagaimana, apa yang kita mau tuju, apa yang kita mau lakukan ya dari tujuan itu supaya, semuanya itu tergenapi lah ya, bisa kita jalani gitu kan. Nah, Ya, Tapi benar. kalau misalnya, maaf ya, kalau kita yang sudah punya, apa ya, mungkin, starter pendidikan yang tinggi, ya nggak sih, lulusan, akademiknya tinggi gitu ya, sudah minimal S1 lah, atau mungkin D.an gitu, udah sudah mencapai di situ ya, Devina. Itu kayaknya Iya. mungkin peluang-peluang sekarang nih, cukup bisa membantu kita, ya kan. Tapi bagaimana dengan seorang wanita atau Iya. seorang mom ya, yang dia, maaf kata gitu, akademik memang tidak memenuhi syarat, sehingga peluang-peluang untuk bisnis, peluang-peluang untuk tetap berkarir itu agak-agak susah, ya nggak sih? Nah, ini kira-kira harus bagaimana juga nih kita memotivasi untuk para wanita yang mungkin dalam status atau mungkin dalam keadaan seperti ini, Devina? Iya. Kalau menurut aku maksudnya, memang mungkin ada perbedaan pengetahuan yang kalau misalnya kuliah atau pendidikannya tinggi, pengetahuannya lebih lebih luas gitu Mhm. dibandingkan dengan yang enggak gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, saat ini sekarang sudah nggak terbatas ya. Maksudnya ketika kita memang mau belajar, Mhm. itu sekarang tuh dunianya sudah berbeda ya. Kalau zaman dulu lu mau jadi dokter, mau misalnya mau belajar apa, fotografer misalnya jadi fotografer gitu, lu harus sekolah jadi fotografer segala macam gitu. Atau misalnya mau jadi jago masak, harus sekolah Mhm. masak atau apa. Nah, sedangkan kalau sekarang itu kan dunia internet itu udah secara bebas dan sangat mudah untuk Iya. dijangkau ya. Belajarnya itu udah bisa dari YouTube, even dari Instagram juga kita bisa dapat ilmu, juga banyak ikut Zoominar gratis, webinar gratis yang bisa kita ikutin gitu. Itu salah satu tips kalau misalnya memang kita mau berubah, mau menambah ilmu
ya kita harus itu ya, maksudnya harus aktif juga ketika ada kemauan. When the why is strong, ketika kenapa sih why-nya itu kuat, how-nya itu bagaimananya itu nggak akan jadi masalah. Kita akan cari cara, kita akan cari tahu gimana sih caranya untuk dapetin itu gitu. Ketika kita udah memutuskan, oh ya gue mau nambah deh, mau nambah income gitu, misalnya mau nambah income, cari tahu lah maksudnya kita mau tambah income-nya lewat mana nih, karena kan banyak, bisa lewat jualan online, atau ikutan MLM, atau sekarang juga bisa jadi join jadi afiliator. Sekarang itu banyak banget gitu ketika kita mau berkarya lewat Shopee. Boleh sebut merek nggak ya? Lewat e-commerce yang ada lah ya. E-commerce yang ada sekarang itu bisa jadi afiliator juga gitu. Itu banyak gitu, ketika kita mau cari peluang itu akan ada sih muncul. Iya. Oke, jadi memang saat ini kita bersyukur sekali ya, Devina ya, tidak ada batasan yang ibaratnya kayak dulu ya, kayaknya harus bisa ambil studi yang memang di sana banyak makan waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ini bisa dalam tanda kutip berselancar di internet, semua peluang-peluang untuk tambahan tuh ada terbuka ya, asalkan tadi ada kemauan ya. Nah, jadi buat kita nih sebetulnya para wanita ya, keluarga Gracia, kuncinya adalah harus punya kemauan, mau mencari peluang-peluang itu, maka kita pun akan mendapatkannya. Nah, untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini bersama kami juga, mungkin Anda sebagai seorang wanita ya, ingin sekali bisa memiliki kehidupan yang seimbang, dalam arti Anda bisa mengurus rumah, kemudian bisa punya bisnis dan punya karir, ya, walaupun Anda sudah menikah, Anda sudah berkeluarga, nah siang hari ini boleh bergabung di 205300 atau di 0817 222 959 dan juga bisa menyaksikan siaran langsung kami di YouTube channel Radio Suara Gracia. Oke, Devina, balik lagi bahwa seperti yang tadi dikatakan semuanya seakan-akan gampang sekali lah untuk wanita nih bisa bekerja dari rumah ya saat ini ya. Nah, tapi memang ada hal-hal yang mungkin faktor-faktor yang bisa menyebabkan juga bahwa wanita sebagai seorang wanita yang memang sudah menikah begitu ya, tapi masih ada keterbatasan di mana dia tidak bisa tuh Devina untuk mencari peluang itu atau tidak bisa mendapatkan penghasilan tambahan lah dari apa yang bisa dikerjakan. Kira-kira penyebab-penyebab apa sih yang bisa membuat para wanita nih akhirnya cuma berkutatnya cuma jadi ibu rumah tangga aja deh dari hari ke hari gitu, dari hari Senin sampai hari Minggu, balik lagi Senin sampai Minggu ya. Ya mungkin pernah ada pengalaman dari Devina juga nih. Iya. Pernah ya, waktu awal-awal jadi baru punya anak itu waktu rasanya dari pagi sampai malam berkutatnya itu aja kan ya. Iya. Apalagi masih baby kan anaknya, kayaknya waktunya cuma untuk baby aja. Nah, sebenarnya ketika itu akan terlewati sih ketika aku sadarin sekarang. Mungkin pas pada awal-awal punya anak mungkin kan memang agak strict gitu untuk pembagian waktu segala macam. Namun ketika sudah anaknya udah mulai bisa dewasa, udah mulai mandiri, itu waktu kan semakin ada waktu luang ya. Nah, tipsnya ya kalau dari aku harus punya time management yang baik sih. Maksudnya kita bisa mengatur waktunya benar-benar dengan baik. Contoh kayak yang aku lakukan saat ini, ya aku curi-curi waktu juga gitu, curi-curi waktu ketika anak tidur gitu. Dan memang ya ada harga yang harus dibayar ketika kita mau mencapai sesuatu gitu. Kita mau ada tambahan sesuatu, tambahan income, itu pasti ada harga yang harus dibayar ya. Kayak misalnya pada saat anak-anak lagi tidur, ya kalau yang tadinya misalnya kita enak santai-santai sambil scroll misalnya internetan, lihat IG, me time dulu deh gitu. Ya mungkin bisa diganti waktunya itu dengan ya kita kerjain gitu pekerjaan kita yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan. Karena saat ini semuanya itu kalau kayak yang saya kerjakan saat ini itu semuanya bisa dilakukan
hanya melalui gadget gitu. Mhm. Cuma Iya. contoh misalnya jualan online pun juga kan hanya dengan dari gadget kan. Nah, Mhm. dari gadget daripada cuma lihat-lihat IG nggak jelas gitu, ngeliatin stories segala macam, kita bisa mulai kita mulai berkarya, mungkin bikin konten yang memang untuk nanti ke depan bangun supaya bisa mendukung jualannya kita gitu segala macam. Oke. Mungkin itu sih. Iya. Ya mungkin penghambatnya itu biasanya waktu ya, waktu yang, memang harus disesuaikan dengan Iya, tanggung jawab sebagai seorang ibu, tanggung jawab sebagai seorang istri gitu ya. Tapi tadi tipsnya adalah menarik juga nih dengan mencuri-curi istri waktu. ya. Ya benar nggak? Mencuri-curi waktu ya. Jadi dalam arti bahwa, sebisa mungkin kalau anaknya lagi tidur ya, Iya, atau suami mencuri-curi lagi di waktu. kantor atau di toko gitu kan, kita bisa memulai sesuatu ya untuk menambah penghasilan gitu. Tidur atau kan. Bener bener. Iya, Iya, karena memang kita nih bersyukur ya, kita pas menjadi lagi anak sekolah, mungkin kan kita nggak heeh, ngapa-ngapain ya. iya iya, kita bisa melakukan itu ya. Nah, kita bersyukur juga kalau kita wanita ini Hmm, sebenarnya multitasking ya nggak sih, Devina? Makhluk yang diciptakan betul, Tuhan yang betul luar banget. biasa banget Multi ya, talent ya. multi-talent ya. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk kita tidak bisa menghasilkan apa-apa ya, Devina ya. Oke, nah kemudian, Devina bagaimana Iya, dengan betul. apa peranan seorang, istri atau juga mungkin seorang ibu ya ketika, dia tidak bisa berkarir di rumah, tetapi dia harus tetap meninggalkan keluarga untuk bekerja di kantor. Menurut Devina seperti apa ini? Maksudnya gimana? Sorry. Ya, ini kayaknya agak delay ya? Halo? Halo, agak delay ya? Iya, sepertinya agak delay nih. Iya. Ah, ah. Halo? Halo halo? Ya sebentar ya keluarga Grace, ini sepertinya jaringan internet kita, Iya. jadi kurang ini, kurang sinkron nih kayaknya ya. Devina, sudah dengar suara saya lagi? Agak melambat ya sepertinya ya? Agak delay ya? Oke, udah. Iya. Oke, sebentar. Sebentar ya Devina ya, dan keluarga Gracie sebentar ya. Kita akan coba perbaharui dulu nih. Agak delay ya, Devina? Halo Devina? Udah sih, udah jelas. Agak delay ya? Udah cukup jelas. Udah bisa? Tadi soalnya Ya, lambat ya. iya. Udah. Oke. Suara aku juga jelas kah? Suaranya jelas, cuma agak melambat. Jadi kita ngobrol nih kayak nggak ini, kayak nggak tepat gitu loh. Hmm, Jawaban sama obrolan ini ya. Sekarang masih delay kah? Kayaknya udah nggak terlalu ya. Oke. Oke. Oke, Devina, kita kembali lagi. Yes. Iya. Oke, Iya. Devina. Devina, Iya. oke. Nah, bagaimana nih, Devina, kalau misalnya seorang wanita ya yang memang tidak bisa berkarir dari rumah ya, tapi memang dia harus tetap berkarir meninggalkan si kecil, meninggalkan suami nih. Jadi tetap masih ngantor lah gitu. Nah, menurut Devina sendiri bagaimana nih? Mm-mm. Apakah mungkin ada hal yang harus diperhatikan juga gitu ya, atau mungkin ada tipsnya juga nih untuk wanita yang memang masih harus bekerja di kantor ya? Halo? Ya. Iya, halo. Ya, Hmm. tips dari aku untuk wanita-wanita yang masih harus berkarir di kantor gitu ya, harus meninggalkan anaknya, suaminya gitu kan. Eh, Kalau memang itu keputusan yang sudah diambil, yang sudah diputuskan gitu, Hmm. berkarirlah maksudnya ya
lakukan yang terbaik gitu dimanapun kita berada. Ketika kita emang harus berkarir di situ, ya kita lakukan yang terbaik hingga maksudnya karir kita bagus gitu. Karir kita bisa setiap tahun bisa naik atau income juga naik, dipromosiin segala macam. Ya kita harus tanggung jawab di situ tanpa melupakan tanggung jawab kita sebagai ibu atau istri ya. Balik lagi kalau menurut aku itu diperlukan. Halo, halo Devina. Ya, ini tampaknya putus lagi keluarga Gracia untuk jaringan internetnya. Saya masih usahakan ya untuk kembali lagi. Halo. Halo. Ya, Devina. Halo, Ci. Sorry, putus ya? Iya, keputus tuh. Iya. Oke. Balik lagi ya. Ya. Nggak apa-apa, ya. Oke. Ya. Tadi sampai mana? Sebentar ya, keluarga Gracia. Saya kembali lagi dengan Devina. Halo, Devina. Halo, Devina. Iya, halo. Ya, Tadi oke. keputus ya. Sip, ya, boleh dilanjutkan lagi. Halo, suara aku jelas? Jelas, ya. Iya. Oke. Ya, kalau buat aku untuk tips yang wanita yang memang sudah memutuskan untuk berkarir, maksudnya ya udah gue kayaknya harus berkarir deh di luar gitu, harus di kantor. Kalau menurut aku ya dimanapun apapun keputusannya ya itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin ya, dengan tanggung jawab sampai maksudnya ya kalau bisa pasti setiap tahun itu kita promosi, kita bisa pasti kan tiap tahun biasanya naik gaji ya. Tambah income segala macam gitu. Nah, ya tanggung jawab lah, lakukan yang terbaik apapun keputusan yang telah kita ambil gitu. Ketika kita berkarir sebagai wanita karir, ya kita berkarir dengan sebaik mungkin. Ketika kita ada di posisi sebagai seorang ibu, ya kita juga ya, fokus gitu, maksudnya fokus cuma sama anak. Jangan sampai pada waktu kita sama anak itu kita masih pegang handphone, ngurusin kerjaan, segala macam, masih sibuk dengan pekerjaan yang di kantor gitu. Itu akan anak ada feel lah, maksudnya ngerasa, ya kok mamaku kayak gini, maksudnya kan. Nah itu perlu manajemen waktu dengan baik sih. Iya, manajemen waktu untuk karir dan keluarga ya, untuk bisnis juga, untuk keluarga juga itu harus selalu diutamakan ya, Devina ya, kita sebagai seorang wanita ya. Iya. Nah, kemudian gimana juga nih Devina kalau kita berbicara tentang penghasilannya ya. Jadi kita wanita yang sudah punya income nih ya, ceritanya begitu kan. Mungkin yang berkarir di kantor, yang punya bisnis atau UMKM atau ya pokoknya wira swasta sendiri kecil-kecilan gitu ya. Nah, ini kan kita ceritanya wanita yang memang punya penghasilan, bisa membantu suami gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari anak atau masa depan anak gitu kan yang kita lakukan ya. Nah, itu gimana sih cara untuk kita menghitung kembali atau membagi gitu ya, membagi penghasilan-penghasilan yang memang kita punya nih. Apakah harus ada hitungan yang tertentu gitu Devina? Karena kan Devina kan sebagai seorang ini ya, ya seorang perencanakan keuangan nih buat para wanita supaya aman gitu ya, aman dalam tanda kutip, ya penghasilannya jadi nggak terbuang dengan sia-sia gitu loh. Oke. Tipsnya dari aku sebenarnya balik lagi yang waktu kemarin-kemarin pernah aku share ya. Aku selalu menjelaskan dasar dari keuangan itu adalah segitiga, adanya segitiga keuangan. Iya. Dimana ketika pertama maksudnya kita sudah menghasilkan uang, setelah itu apa sih yang perlu kita lakukan gitu kan? Itu pertanyaannya kan. Iya. Yang perlu kita lakukan adalah bayar diri kita sendiri dulu gitu. Bayar diri kita sendiri dulu ini dalam arti apa? Bayar dalam diri kita sendiri dulu adalah kita bayarin dulu nih, maksudnya kebutuhan kayak dana daruratnya dulu, setelah itu
memproteksi diri kita. Proteksi diri ini dalam arti kata insurance, mungkin masih banyak orang yang antipati ya dalam asuransi segala macam. Tetapi justru di dalam piramida atau segitiga keuangan itu adalah dasarnya gitu. Dasarnya dana darurat, asuransi, baru ke investasi. Gitu. Setelah investasi, baru sisa uangnya kita bagi-bagikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain. Jadi istilahnya kita perlu bayar diri kita sendiri dulu, baru kita bayarin ke orang lain tuh untuk belanja ini, belanja itu, bayar utang segala macam gitu. Tetapi kita perlu bayar diri kita dulu. Kenapa? Karena itu yang akan menjamin untuk masa depannya nanti gitu. 10-20 tahun ketika kita udah pensiun, itu yang akan menjamin kita gitu. Dana darurat itu yang akan memberikan, maksudnya ketika ada sesuatu tiba-tiba yang nggak pernah kita pikirkan terjadi, kita bisa pakai uang itu gitu. Asuransi, proteksi gitu, itu akan memproteksi ketika resiko itu datang gitu, misalnya sakit segala macam, sehingga ketika kita sakit, investasi yang sudah kita tabung itu nggak terpakai. Biasanya kan seringkali ngomong, udah deh nggak usah asuransi, nabung sendiri aja gitu. Nabung sendiri aja, ketika kita nabung, sebenarnya biasanya kita nabung itu kan ada tujuannya ya. Iya. Misalnya nabung untuk dana pendidikan gitu, nabung untuk mau beli mobil, nabung untuk misalnya mau renov rumah, segala macam lah. Biasanya nabung itu ada, investasi itu ada tujuannya. Nah, ketika misalnya kita bilang, udah deh fokusnya itu aja, nabung-nabung, nggak perlu ada asuransi gitu. Ketika kita nggak ada asuransi, ketika ada resiko ini bisa dibilang ketika kita sakit, atau ketika kita sakit kritis, ataupun amit-amit dipanggil Tuhan gitu, yang kepake uangnya yang mana? Yang pasti yang kepake adalah uang-uang tabungan yang tadi udah disiapkan untuk misalnya untuk investasi yang tadi yang sudah disiapkan ya, itu akan terpakai gitu. Nah, jadi akan ngulang lagi ketika kita tidak punya proteksi, investasi itu akan terambil dan kita akan ngulang lagi dong. Ngulang dari awal lagi, dari nol. Oh, nabung lagi gitu. Nah, itulah hal yang penting ya. Dasarnya dana darurat dulu, proteksi, baru kita investasi. Jangan dilupakan untuk investasinya juga, karena ini salah satu hal yang paling penting. Maksudnya seberapa dini kita mulai untuk investasi, itu akan mempengaruhi cukup signifikan gitu investasinya kita, jumlah investasinya kita. Sehingga ya secepat-cepatnya, sedini mungkin, seberapapun yang kita bisa, kita sisihkan untuk investasi gitu. Oke, ya mungkin berapa persen sih yang harus kita investasikan gitu untuk hal investasi? Sementara kadang-kadang gini ya Devina, mungkin kita melihat dulu nih, aduh kebutuhan bulanan ya anak lah gitu ya, kita sendiri juga, terus juga mungkin harus pengeluaran yang lain yang tiap bulan memang nggak bisa dihindari. Kadang-kadang kan wanita bilang begini, waktu lagi lajang skincare-an oke deh, tapi setelah udah menikah, udah punya anak, aduh skincare-nya jadi lupa. Nah, ya kadang-kadang sudah bilang nggak mikirin diri sendiri lagi deh guys, gitu ya. Jadi kayaknya kita mesti kita mikirinnya justru orang lain, atau terutama buat anak lah. Nah, ini gimana sih kalau sampai nggak bisa investasi, nggak bisa buru-buru mau investasi katanya begitu loh ya, apalagi ini masa pandemi. Nah, apakah mungkin ada perkiraan hitungan persen yang bisa tetap disisihkan gitu ya untuk asuransi lah, kemudian tadi apalagi investasi yang lain gitu? Iya. Kalau untuk dana darurat sendiri, idealnya ketika kita udah punya anak, itu kita punya 9 sampai 12 kali 12 kali penghasilan dari income kita saat ini. Oh, gitu 9 ya? sampai 12 kali. Maksudnya
Heeh. yang perlu kita siapkan ya. Seenggaknya dana darurat itu harus tersedia sebesar itu gitu. Mhm. Nah, baru setelah itu kalau untuk insurance itu maksimal jangan sampai juga kita over insured. Maksudnya asuransinya terlalu berlebihan itu juga tidak baik karena akan Mhm. mengganggu cash flow-nya kita. Nah, idealnya untuk asuransi itu maksimal 30% dari income kita. Mmm. Tapi ya bisa dimulai dari yang misalnya 10% dulu deh atau yang ada dulu gitu. Karena mungkin kebanyakan orang ngerasanya kalau asuransi itu Mhm. oh, mahal deh, nggak dulu, mendingan Betul, mhm. ini aja dulu, nabung biasa aja dulu deh, atau untuk kebutuhan yang lain yang lebih urgent segala macam. Mhm. Nah, padahal sebenarnya ini sama pentingnya gitu untuk insurance ini sendiri ya. Karena yang tadi aku jelaskan, ketika kita nggak ada insurance, investasinya itu sendiri akan terambil. Nah, untuk Oke. investasi sendiri yang tepat tuh berapa persen? Sebenarnya tidak Mhm. ada kata yang tepat berapa persen ya. Itu Mhm. semua balik lagi sesuai kebutuhan masing-masing dari kita. Oke Nah, oke. kalau misalnya harus disarankan ya kalau aku sih menyarankan maksimal ya 30% dari income kita itu boleh Mmm, diinvestasikan gitu. 30% juga ya berarti ya? Dan untuk hutang, Mhm. kebanyakan juga orang nih banyak nih hutang gitu kan, hutang di Utang, mana-mana iya, segala macam. mhm. Hutang itu ya hutang ini bisa berarti dalam arti kata cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil gitu. Mmm. Total dari cicilan-cicilan itu semua kalau bisa jangan sampai lebih dari 30% dari income kita gitu. Oke. Ya, jadi itu supaya kita dalam tanda kutip, memikirkan juga ya, misalnya penghasilan kita berapa, terus kalau kita mau cicil-cicilan itu, sanggup nggak nih gitu ya, Devina ya, Ya. karena dananya kan cuma mungkin sekitar 30% ya untuk dialokasikan itu ya. Oke, iya. Uh, Terus untuk Kalau nggak dimulai dari sekarang, itu seringkali maksudnya sama lah. Aku pribadi dulu juga seperti itu. Kayaknya ngerasa setiap ada income, habis lagi gitu. Buat mhm, kebutuhan ini, keluarin lagi deh. Bayar dulu untuk mhm, cicilan ini. iya, Bayar dulu untuk beli pampers, beli susu, semuanya dikeluarin dulu. Baru sisanya nanti ada berapa ya? Ya udah deh, coba deh ditabung, diinvestasiin. Nah, kalau hal itu menurut aku kayak sampai kemarin itu nggak akan pernah terjadi gitu kalau oke, ngelakuin hal itu. Yang heeh, yang paling penting kalau menurut aku itu harus rela keluarin dulu nih, pisahin untuk investasi dulu gitu. oke. Jadi Baru memang polanya harus seperti itu ya, Devina ya, harus iya benar diambil-ambil dulu gitu kan ya, disiapkan dulu ya tadi yang seperti apa, iya investasi, dipisahkan dulu. bahkan insurance juga ya. Setelah itu Ya, mhm, setelah itu baru bayar-bayar yang lain gitu kan. Kalau misalnya memang ngerasanya kurang gitu, misalnya kurang, ya itulah maksudnya kita perlu mencari peluang-peluang bisnis yang lain, menghasilkan uang yang lain yang mungkin bisa dikerjakan sambilan gitu, tambahan mungkin saat ini sudah kerja di kantor, tapi mhm, kayaknya masih merasa kurang nih income-nya, nggak ada nih sisa untuk iya, investasi segala macam. Cobalah kita cari peluang yang lain yang mungkin bisa dikerjakan ya nggak harus 8 to 5 gitu, maksudnya masih bisa dikerjakan sambilan, bisa dikerjakan di rumah atau gimana gitu, misalnya jualan. ya karena kalau kita tahu ya, bahwa kalau kita seorang penjual atau kita berwira swasta gitu kan, itu kan penghasilannya kan nggak Mm-mm. selalu tetap begitu seperti orang kerja di kantoran lah ya, Devina ya. Nah, apakah mungkin Ya, ada sedikit, kebijakan gitu dalam arti nggak usah 30% deh, kayaknya ini udah kalau dipatok seperti ini kan mungkin hanya iya. dikhususkan orang yang sudah punya penghasilan tetap ya. Tapi kalau namanya seorang, wanita yang juga mungkin, dikatakan tadi super mom ini ya mereka di rumah, apa, usaha kecil-kecilan atau mungkin pakai e-commerce, pakai gadgetnya gitu kan. Nah, ini apakah Mm-mm. ada pola yang lain untuk orang yang mungkin penghasilannya nggak tetap gitu?
Justru biasanya itu kan dulu kita selalu bilangnya sisihin kayak 1 juta atau 2 juta gitu. Tapi ketika kita bilangnya pakai persentase, jadi berapapun income kita yang masuk, ya kita sisihin sebesar persentasenya itu. Mungkin kan penghasilan kita kalau yang di rumah nggak stabil gitu kan. Maksudnya yang kalau bisnis kan nggak stabil, nggak tetap. Kadang besar, kadang kecil. Nah itu nggak jadi masalah karena kan patokannya itu persentase. Ketika misalnya income-nya bulan ini 1 juta, ya kita sisihin 10%-nya, 10%-nya 100.000 gitu. Ketika income kita bulan ini 3 juta, ya kita sisihkan 10%-nya berarti kan lebih besar lagi, 300.000 gitu. Jadi bukan patokannya misalnya income bulan ini 1 juta, ya udah 100.000 gitu disisihinnya. Tapi ketika bulan depan income-nya 3 juta, tetap disisihinnya cuma 100.000. Enggak, tapi patokannya itu persentase. Oke. Yang penting adalah tadi ya, sebuah niat di mana kita harus punya untuk disisihkan itu ya, Devina ya. Kalau besarannya apa ya mungkin bisa dikembalikan lagi ke setiap individualnya ya. Sesuai dengan pendapatannya masing-masing gitu kan ya. Dengan kebutuhannya juga ya. Oke, Devina, ini waktunya kok kita cepet banget ya, sampai udah harus habis dulu. Sudah hampir jam 12 siang. Ya, mungkin Devina ada mau nyampein nggak sih tentang yang tadi kita sampaikan, atau mungkin tentang tema kita siang hari ini mengenai seorang wanita yang wow gitu ya, mom yang wow, ini harus seperti apa, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Devina. Ya, Oke, kalau buat para pendengar, para mama-mama muda yang mungkin sekarang kayaknya ngerasanya, aduh sibuk deh, nggak bisa, gue kayaknya nggak bisa lagi deh untuk kerja, berkarya, segala macam. Tapi percayalah, maksudnya setiap kita itu punya kemampuan ketika kita bilang memutuskan kita mau berkarya, kita mau menghasilkan sesuatu, berkarir, berdampak gitu buat orang lain. Itu akan terjadi gitu. Balik lagi seperti yang tadi aku bilang, when the why is strong, the how it doesn't matter gitu. Jadi ketika why-nya kuat, kenapa sih gue harus melakukan ini? Kenapa ya, buat siapa ya gue ngelakuin ini semua? Ketika why-nya itu kuat, how-nya itu caranya, bagaimana caranya untuk mencapai ke sana, itu nggak akan jadi masalah lagi. Kita akan pasti menemukannya gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Udah sih itu aja. Oke. Jadi memang itu ya yang harus kita perhatikan ya, yang harus ada sesuatu yang mendorong. Biasanya kalau kita sudah ada motivasi, sudah ada sesuatu yang menyemangati kita, pasti akan berhasil ya, Devina ya. Betul. Jadi untuk para mama-mama muda nih, atau yang mungkin mau menikah, jangan takut ya. Jangan takut kehilangan karirnya, jangan takut masuk ke babak yang baru ya, setelah nanti menikah, kemudian berstatus ibu, berstatus istri gitu ya, Devina ya. Tapi karena Devina juga sudah ada pernah di dalamnya yang dilakukan dari awal mulanya sampai sekarang, sudah memiliki anak, kemudian juga mendukung suami, dan ternyata masih bisa berkarir juga. Dan itu memang satu hal yang bisa dikatakan ada motivasi yang baik gitu ya, Devina ya, sampai akhirnya bisa dilakukan juga sebagai seorang mom yang wow. Ya, tentunya kita berharap bahwa para wanita pada siang hari ini boleh bangkit semangatnya ya, Devina ya, dan sudah mendengarkan obrolan kita siang ini juga boleh termotivasi, dan juga kita boleh menjadi para wanita, para ibu yang semangat terus, kemudian juga tetap bisa berkarir, bisa urus rumah, dan punya waktu untuk keluarga. Oke, closing statement mungkin ada dari Devina sebelum kita closing? Oke, closing statement dari aku untuk para wanita, untuk para mama muda yang mungkin saat ini udah lupa gitu tentang mimpi segala macam. Aku cuma mau ngingetin, kita sebagai wanita, kita sebagai mama muda itu layak untuk bermimpi, berhak untuk bermimpi. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mencapainya, karena kita layak untuk menjadi apa yang kita mau, yang kita cita-citakan, yang kita impikan. Oke, itu aja sih. Ya, oke. Terima kasih Devina untuk waktunya, untuk sharingnya siang hari ini. Kita jumpa lagi nanti bulan depan ya dengan tema yang lebih menarik lagi.
Dan selamat Oke, menikmati akhir pekannya, libur panjang lebaran juga ya. libur lebaran. Iya, atau mungkin mau mudik ke Cirebon, karena memang Devina orang Cirebon juga ya. Macet sekali. Ada sekali. Iya, Ya, di Jakarta ya sekarang ya? Tinggal di mana domisilinya? Jakarta? iya. Oke, baik deh nanti Aku kapan. di Tangerang Oh, ya. di Tangerang ya? Oke, baik nanti kapan-kapan kita bisa ketemu di sini ya secara onsite ya. Oke, sekali lagi terima Siap. kasih ya Devina untuk siang Oke, hari ini. sama-sama. Selamat siang, Tuhan berkati. Siang, Tuhan berkati. Oke, keluarga Gracia, demikian akhir dari obrolan kita bersama dengan narasumber setia kita, yaitu Devina Lee sebagai seorang family financial planner, dan khususnya untuk para wanita, untuk selalu tetap berkarya, berkarir, sekalipun sebagai seorang ibu-ibu muda ya, atau sebagai seorang istri, dan jangan lupa untuk tetap membawa mimpi-mimpi besarnya, dan yang pastinya juga Anda akan dapat mencapainya dengan baik. Akhirnya saya Winnie yang bertugas mengakhiri program Talk Show Inspirasi Keluarga pada siang hari ini, dan sesaat lagi kita akan kembali ya mendengarkan beberapa pujian Nusantara yang boleh memberkati kita, menemani jam istirahat kita juga. Dan nanti pada pukul 13 akan ada program spesial Keluarga Gracia dari Suara Gracia FM juga, yaitu After Lunch on Vacation. Tetaplah di program persembahan Suara Gracia FM. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Shalom.